dan mendapat pengelolaan website terbaik dari Dirjen Badila. Jadi website kita itu sudah menasional. Pengadilan agama itu kasus yang masuk itu perkara cerai lagi, semuanya cerai gitu. Kita tuh sudah punya 13 pengadilan agama dan sudah ada di semua daerah yang terjangkau. Pengadilan agama itu banyak sekali jenis perkara yang ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Ruang Bincang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Program ini dibuat untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenal lebih dekat tugas yang diemban oleh Badan Peradilan Agama di Indonesia. Saya, Daniana Lisa Indah, akan menemani pemirsa sekalian selama 15 menit ke depan bersama narasumber yang sudah dipastikan ahli di bidangnya. Untuk topik yang kita bahas pada episode perdana ini adalah mengenal lebih dekat Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana, tetap duduk manis di depan layar, lihat, dengar, dan pahami. Ya, terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Andes Haji Tarsi SHMHI selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya atas kehadirannya pada sore hari ini di Ruang Bincang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sebagai narasumber episode perdana kita. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai pada sesi kenalan kita dengan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Boleh nggak sih Pak dijelasin apa itu Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan tugasnya dalam sistem peradilan? Ya. Terima kasih. Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya itu adalah sebuah lembaga peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi, yang dalam hal ini adalah di kota Palangkaraya. Tugasnya dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya itu adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan banding oleh pengadilan tingkat pertama. Artinya, para pihak yang tidak puas terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama, kemudian dia mengajukan upaya hukum banding, maka PTA berkewajiban untuk menyelesaikan perkara itu dengan memeriksa ulang apakah putusan pengadilan agama ada hal-hal yang barangkali perlu diperbaiki atau dikuatkan atau dibatalkan atau nanti tergantung dari hasil pemeriksaan perkara di tingkat banding. Karena pengadilan tingkat banding itu adalah merupakan peradilan ulangan. Yang kedua, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya juga berwenang untuk mengadili sengketa kewenangan antara pengadilan agama dengan pengadilan agama lainnya yang berkedudukan dalam wilayah hukum yang sama, yakni wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Jadi kalau ada sengketa kewenangan mengadili, misalnya antara Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka disinilah peran dari Pengadilan Tinggi Agama untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar pengadilan. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan yang ada pada pengadilan tingkat pertama, di mana semua hal yang berkaitan dengan tugas pokok dari pengadilan agama, termasuk personalitasnya, itu selalu diawasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Karena bentuknya adalah merupakan bagian dari pengawasan penyelenggaraan peradilan, agar berjalan peradilan dengan sewajarnya dan seksama. Nah, tadi karena kita sudah mengetahui apa tugas Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sekarang saya mau menanyakan Pak, bagaimana untuk visi misi dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang menjadi prioritas khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah ini? Visi dan misi dari Pengadilan Tinggi Agama, yang pertama berkaitan dengan visi adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang agung.
ini adalah sebagai turunan dari dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Kemudian dia turun lagi ke Dirjen Badilak, di situ ada visi Dirjen Badilak, kemudian terus ke PTA, di mana PTA itu adalah sebagai perwujudan tindak lanjut dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagaimana yang saya sebutkan, ini adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang agung. Itu visi. Sedangkan misinya adalah mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, dan bermartabat dan dihormati. Yang kedua, misi dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan manajemen peradilan yang modern. Kemudian yang keempat, terakhir, misi dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah meningkatkan akuntabilitas dan akses pelayanan publik. Itulah visi dan misi dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Ya, terus nih Pak, kadang tuh masih banyak masyarakat yang bingung, apa sih bedanya antara pengadilan agama yang ada di kabupaten dengan pengadilan tinggi agama yang ada di provinsi? Soalnya kan sama-sama pengadilan agama nih Pak ya. Boleh nggak sih kalau ada perkara gitu ngurusnya di tempat yang terdekat saja Pak, biar hemat ongkosnya gitu. Oh iya. Perbedaan antara pengadilan tinggi agama dengan pengadilan agama itu memang terjadi perbedaan. Pengadilan tinggi agama itu berkedudukan di ibu kota provinsi, sedangkan pengadilan agama itu berkedudukan di kabupaten dan kota madya. Pengadilan tinggi agama itu, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa dia hanya mengadili perkara-perkara yang diajukan upaya hukum banding oleh pengadilan tingkat pertama dalam semua jenis perkara. Sedangkan pengadilan agama itu adalah merupakan pengadilan tingkat pertama, yang mana para pihak yang ingin mengajukan permohonan ataupun gugatan di pengadilan tersebut, ia harus berpedoman kepada wilayah hukum, yakni yang disebut dengan istilah kompetensi relatif. Bagi mereka itu yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan, mesti mereka berada dalam wilayah kompetensi relatif pengadilan agama itu sendiri. Dia tidak boleh memilah atau tidak boleh memilih, yakni mencari pengadilan agama yang terdekat dengan rumahnya. Padahal sebenarnya dia berada dalam posisi lingkungan peradilan agama yang lain. Itu tidak bisa. Karena itu bagi mereka yang mau mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan agama, pedomannya itu adalah kompetensi relatif wilayah hukumnya. Walaupun dia misalnya ke pengadilan A itu hanya berjarak misalnya 10 meter, karena dia berada pada posisi perbatasan, sedangkan pengadilan yang dia tinggali itu adalah berjarak 50 km. Dia tidak bisa menyebelah ke pengadilan agama yang terdekat karena berbeda wilayah hukumnya. Itu yang kadang-kadang masyarakat itu dianggap bahwa pengadilan itu mempersulit, padahal tidak, karena itu diatur dalam wilayah hukumnya. Jadi jangan diartikan bahwa pengadilan agama itu mempersulit karena tidak mau menerima pengadilan agama yang terdekat dengan rumahnya. Padahal sesungguhnya bukan demikian. Yang demikian itu adalah untuk memastikan bahwa wilayah hukum itu, setiap pengadilan itu ada batas-batasnya yang disebut dengan kompetensi relatif tadi. Sudah tahu mau berperkara di pengadilan agama, tapi karena ada wilayah hukum, terus bisa daftar di pengadilan agama yang mana, Pak? Karena seperti yang kita tahu bahwa Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah provinsi terluas di Indonesia. Pasti banyak dong pengadilan agamanya ya, Pak ya? Kalau boleh tahu pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya itu ada berapa dan di mana saja, Pak? Ya.
Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ini mewilayahi 13 pengadilan agama. Jadi di bawah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, wilayah hukumnya itu ada 13 pengadilan agama. Yang pertama adalah Pengadilan Agama Palangkaraya yang berada di Kota Madia. Kemudian Pengadilan Agama Pulang Pisau, Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Pengadilan Agama Kasungan, Pengadilan Agama Sampit, Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Pengadilan Agama Nangabulik, Pengadilan Agama Kuala Kurun, Pengadilan Agama Muara Teweh, Pengadilan Agama Bontok, Pengadilan Agama Tamyang Layang, dan yang paling jauh dari Palangkaraya ke Pengadilan Agama Sukamara. Itu memerlukan waktu 13 jam. 13 jam ya, Ya. Pak. Tuh, kita tuh sudah punya 13 pengadilan agama dan sudah ada di semua daerah yang terjangkau. Jadi buat yang mau daftar perkara, jangan sampai nyasar ke wilayah yang lain ya, karena ada wilayah hukumnya masing-masing. Tapi tentu saja sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian nih Pak, sayangnya saat ini tuh masyarakat Indonesia taunya di pengadilan agama itu kasus yang masuk itu perkara cerai lagi, semuanya cerai gitu. Sebenarnya selain cerai itu pengadilan agama menangani perkara apa saja sih Pak? Memang Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama atau pada umumnya adalah peradilan agama, masyarakat itu kebanyakan mengetahui hanya perkara perceraian. Padahal sesungguhnya pengadilan agama itu banyak sekali jenis perkara yang ditangani. Hanya saja barangkali yang terbanyak itu adalah masalah perceraian. Misalnya di bidang perkawinan. Nah, di bidang perkawinan itu ada permohonan poligami, ada gugatan cerai, ada penyelesaian harta bersama, ada perwalian, ada permohonan isbat nikah, dan lain-lain. Itu ada 23 macam jenis perkara yang ditangani dalam bidang perkawinan. Kemudian yang berikutnya adalah perkara di bidang kewarisan. Nah, jadi perkara di bidang kewarisan ini, orang-orang yang terjadi sengketa kewarisan, itu penyelesaiannya adalah di pengadilan agama, khususnya bagi mereka yang sesama Muslim. Artinya penggugat dan tergugatnya sesama Muslim, maka kompetensi absolutnya itu ada di pengadilan agama, ada di pengadilan agama. Kemudian di samping itu ada penetapan ahli waris. Kalau misalnya orang yang mau mengambil uang di bank tidak mungkin bisa menyerahkan uang pewaris itu kalau tidak ada penetapan dari pengadilan agama. Selain itu juga ada sengketa wasiat, ada sengketa hibah, ada sengketa wakaf, ada sengketa zakat, ada sengketa infak, ada sengketa sedekah, dan ada sengketa ekonomi syariah. Jadi jenis yang terakhir ini adalah ekonomi syariah. Itu semua yang bernuansa syariah, apabila terjadi sengketa, maka penyelesaian perkara itu di pengadilan agama, bukan di pengadilan lain. Nah, ini jenis perkara yang ditangani. Jadi sungguh banyak masyarakat kita yang belum memahami, yang mereka tahunya hanya urusan perceraian. Pada jenis perkara yang saya sebutkan tadi, itu sudah banyak. Ya, sudah banyak. Dan hanya saja masyarakat kita ini belum maksimal pengetahuannya dalam mengetahui kompetensi absolut pengadilan agama. Dan itu oleh karena itu melalui bincang-bincang ini sekaligus saya memberikan informasi bahwa sesungguhnya kewenangan pengadilan agama menyelesaikan perkara itu sungguh banyak jenis perkaranya.
Jadi bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, ekonomi syariah, dan di bidang perceraian, bidang perkawinan itu salah satu diantaranya adalah perceraian. Itu hanya salah satu bagian dari 23 jenis bidang perkawinan itu. Itu yang belum diketahui oleh masyarakat banyak. Ya, tuh lihat. Jadi pemirsa sekalian yang terutama nih yang beragama Islam dan mau mengurus perkara yang barusan disebutkan oleh Bapak Ketua, jangan sampai salah alamat lagi loh ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, buah manggis di Pasar Kahayan dapat gratis tidak berbayar. Bolehkah berbagi kebahagiaan prestasi apa yang sudah diraih PTA Palangkaraya? Sebenarnya Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sungguh banyak mendapat prestasi selama ini. Di antaranya adalah memperoleh predikat ISO 9001-2015. Itu adalah yang sangat bergengsi, sertifikat internasional dan diakui oleh dunia. Yang kedua adalah sertifikat untuk memperoleh predikat WPK. Tidak semua lembaga pengadilan dan tidak semua instansi lain bisa memperoleh predikat WPK ini. Sebab predikat WPK ini diberikan oleh Menpan, yang sesungguhnya dia memberikan penilaian yang sangat netralitas. Dan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sudah mendapatkan sertifikat zona integritas ini, yakni wilayah bebas dari korupsi pada tahun 2019. Kemudian juga mendapat predikat penghargaan kinerja penanganan perkara banding dari Dirjen Badilak dan mendapat pengelolaan website terbaik dari Dirjen Badilak. Jadi website kita itu sudah menasional. Siapapun yang buka dan apapun keinginan dari pihak pencari keadilan, silahkan buka website Pengadilan Tinggi Agama, semua ada di situ jawabannya. Kemudian yang lebih juga menggairahkan bagi warga pengadilan, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga memperoleh predikat dalam keterbukaan informasi publik dalam kategori informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini tidak semua pengadilan dan tidak semua lembaga instansi luar pengadilan yang mampu meraih dari Komisi Informasi ini. Karena Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya sudah membuka akses seluas-luasnya kepada publik terkait dengan informasi apa saja yang bisa didapat dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sangat-sangat luas sekali. Bukan cuma hanya berkaitan dengan perkara, tetapi juga berkaitan dengan keuangan. Itu pun juga sudah terbuka luas. Sehingga masyarakat bisa mengawasi dan membuka website, dia tahu perkaranya sudah berjalan sampai di mana, kemudian juga melalui aplikasi SEPP juga bisa, kemudian juga dia mengetahui berapa realisasi anggaran dan kemana saja, itu sudah bisa dilacak melalui website kita. Di samping itu, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya juga memperoleh penghargaan terkait dengan pengelolaan laporan keuangan terbaik sewilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi laporan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya itu adalah terbaik dari laporan pengadilan agama dan laporan dari instansi lain. Di sewilayah Kalimantan Tengah, luar biasa Pengadilan Tinggi Agama ini sudah diakui tentang laporan keuangan dari Ditjen Pembendaraan Provinsi Kalimantan Tengah. Ini yang sangat membanggakan. Dan selama ini Pengadilan Tinggi Agama terkait dengan keuangan dijamin bersih dan tidak ada sedikit pun yang mencoba-coba menodai integritas ini. Wah, ternyata banyak juga ya Pak ya prestasinya. Ayo kita doakan bersama agar semakin banyak prestasi yang diraih oleh PTA Palangkaraya maupun pengadilan agama yang ada di bawahnya sehingga bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kebanggaan warga Kalimantan. Nah, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada
Bapak Ketua sudah sharing wawasan dan pengetahuan. Semoga apa yang kita bahas sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua karena kita jadi lebih mengenal Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan tidak nyasar lagi kalau ada yang berperkara. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kita biar bisa terima notifikasi untuk episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat tahu hukum, masyarakat hidup makmur.